Tingginya antusias warga mengikuti vaksinasi harus didukung penuh. Namun program vaksinasi di tengah pemberlakuan PPKM darurat harus ada terobosan agar penyebarannya tidak semakin meluas. Ribuan warga antusias mengikuti vaksinasi massal yang digelar Forkopimda Blitar, Jawa Timur. Tingginya animo warga, alokasi 1.900 dosis vaksin yang disediakan panitia tidak mencukupi. Sebagian warga terpaksa pulang menunggu jadwal berikutnya. Belum dapat nomor antrian, kan katanya tadi langsung ke dalam, terus nanti langsung dicontek gitu toh. Ternyata kan belum dapat antrian kok sudah habis di sini. Kita di pagi dari jam 7 saja sudah lebih dari 1.000 orang ada di depan. Dan itu yang kita sudah datang, mereka sudah punya nomor. Yang tidak punya nomor juga kita layani, tapi kita berikan penyampaian sehingga mereka tidak kecewa. Untuk mengantisipasi kerumunan, sejumlah personel TNI disiagakan. Warga yang sudah memegang kartu antrian diminta tertib untuk menjaga jarak. Mereka diminta menunggu giliran di tribun. Antusiasme warga ini menjadi dilematis. Di tengah tingginya animo warga untuk divaksin, tidak sejalan dengan kebijakan PPKM darurat untuk mengurangi mobilitas warga. Diperlukan sebuah terobosan agar dapat menampung keinginan masyarakat untuk mencapai imunitas. Ya, antusiasme warga untuk ikut vaksin harus didukung. Tetapi apa terobosan yang dilakukan untuk menjalankan vaksinasi di tengah pembatasan PPKM darurat? Kami akan berbincang bersama dengan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga Pak Sulfikar Amir, Guru Besar Sosiolog Bencana Universitas Nanyang, Singapura. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, kalau kita lihat apa yang terjadi di Blitar, ini salah satu ciri bahwa masyarakat antusias. Namun yang tidak diharapkan adalah kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan. Di sisi lain ada mobilitas yang dilakukan di PPKM darurat. Bagaimana menjelaskan keadaan ini, Pak? Ya, satu hal yang terkait juga dengan potensi kerumunan yang tadi menjadi atensi kami hari ini adalah penyaluran bansos tunai. Itu juga ada potensi kerumunan, maka kita sepakat dengan PT Pos Indonesia bahwa titik-titik yang akan menjadi pusat penyaluran dikoordinasikan dengan Polda. Dalam hal ini pimpinan PT Pos akan bertemu dengan Pak Wakapolda. Nah, kalau konteks vaksinasi tadi memang memiliki risiko yang sama. Pada kenyataannya ada 2.000 lebih pasukan gabungan TNI Polri yang telah dimobilisasi ke seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi rata-rata satu kabupaten minimal mendapatkan 50. Nah, 50 ini akan memperkuat 4 pilar di setiap desa, yaitu kepala desa, tenaga medis, Babinsa dari unsur TNI AD, dan Babin Kamtibmas dari unsur Polri. Nah, harapannya memang program-program vaksinasi ini bisa dilakukan dengan benar-benar menjaga hal tersebut. Kami sudah meninjau di Tuban misalnya, dilaksanakan di Makodim, itu bisa tertib sekali, bahkan 2.000 sehari bisa tertib. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa, tetapi mungkin ini proses pembelajaran yang setiap harinya kami yakin akan menjadi lebih baik. Apa masalah utamanya, Pak, untuk yang di Blitar, dan termasuk disebutkan juga hari ini juga sama di Surabaya, Jawa Timur? Ya, masalahnya memang penjadwalan. Jadi jangan semua datang pada waktu yang sama begitu. Jadi harus berani meng-cut off sebenarnya. Bukan hanya hari ini 2.000 lantas kita biarkan gitu ya. Setiap satu periode waktu maksimal sekian, ya yang lainnya harus disebar, didisperse lagi gitu. Jangan dibiarkan gitu. Inilah yang menjadi penting, karena kalau tidak nanti bahaya gitu, terjadi kerumunan. Dan mungkin perlu masyarakat tahu bahwa tidak ada resiko ya bahwa mereka nggak ikut hari ini karena penuh pun akhirnya nggak bisa divaksin gitu loh. Ya, jangan-jangan ada terkesan kejar target, Pak. Jadi sisi perlindungan yang diutamakan kepada warga, termasuk jaga jarak, itu menjadi hukum utama. Kemudian mobilitas juga harus diatur. Itu tidak diindahkan, Pak, dalam proses vaksinasi ini.
Ya kadang ada dua, ada satu yang benar-benar panik ingin dapat perlindungan secepat mungkin, ada yang malas bolak-balik gitu, ya. Tetapi inilah yang kita harus benar-benar atur di lapangan. Makanya waktu itu kami mengunjungi Tuban dan apa yang dilaksanakan sana tentu akan menjadi referensi. Tentu pelaksananya berbeda ya, dalam hal ini bukan tuan rumahnya gitu, ya. Kalau di sana tuan rumahnya memang TNI Angkatan Darat, di dalam markas disuruh mungkin nurut, gitu ya. Nah ini yang juga penting makanya. Atau kita evaluasi lagi. Apakah memang tempat tersebut layak begitu untuk diteruskan menjadi tempat vaksinasi gitu. Oke. Saya ke Pak Sulfikar. Pak Sulfikar, jika Anda diberikan kesempatan mengidentifikasi masalahnya di mana, Pak? Saya kira kita perlu sedikit bersyukur bahwa antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksinasi itu tinggi, dan ini akan mendorong laju vaksinasi semakin tinggi ya. Cuma memang di sisi lain kita bisa melihat bahwa ada sekelompok masyarakat yang merasa panik dengan melihat situasi naiknya jumlah kasus yang begitu fantastis, dan mereka terburu-buru untuk melakukan vaksinasi ya. Dan ini saya kira sifat yang alamiah ya, yang manusiawi, karena ya setiap orang ingin melindungi diri sendiri gitu. Cuma memang pada akhirnya akar masalahnya adalah terletak pada administrasi. Jadi bagaimana kita mendistribusikan vaksin dengan efisien pada saat yang bersamaan, bagaimana supaya masyarakat itu mendapatkan informasi yang reliable, di mana mendapatkannya, jam berapa mereka harus datang, lalu apa yang harus mereka lakukan. Ya, segala sesuatu yang dimulai dengan terburu-buru pasti ada risiko, tentu saja, Pak Zulfikar. Bagaimana Anda melihat upaya untuk vaksinasi ini sejalan untuk menekan angka COVID-19? Pada kenyataannya vaksin bukanlah obat. Banyak yang sudah divaksin pun terkena COVID juga. Bahkan yang suntikan pertama pun mereka bergejala, pada akhirnya COVID juga. Ya, vaksin itu kan sebenarnya fungsi utamanya itu adalah untuk menekan jumlah mortalitas dan morbiditas, bukan untuk menekan jumlah infeksi. Nah, ini yang perlu diberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat supaya mereka paham bahwa fungsi vaksin itu adalah untuk mengurangi keparahan dan tingkat kematian. Walaupun demikian, bagaimanapun juga vaksin itu sangat penting karena kalau kita bicara tentang wabah penyakit seperti yang kita alami sekarang, indikator utamanya itu adalah berapa banyak orang yang meninggal dan berapa banyak orang yang sakit. Ya, saya kembali ke Pak Wagub. Pak Wagub, variabel masalahnya berbeda-beda nampaknya di Jawa Timur ini, Pak ya. Kalau disebutkan vaksinasi lansia baru mencapai 30%. Harapannya ini lebih baik, angkanya lebih besar sebetulnya, Pak. Utamanya Sampang dan Bangkalan menjadi dua wilayah yang disebutkan tidak tingkat akseptansinya, penerimaan terhadap vaksin ini tidak terlalu banyak begitu, Pak. Bagaimana paralel menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya, memang makanya sebenarnya harapan kita lansia ini didahulukan, yaitu dia masuk 3 kategori yang didahulukan, yaitu nakes, kemudian petugas publik, dan juga lansia. Tapi kembali sebentar ke Blitar, kami verifikasi lagi bahwa yang menyelenggarakan memang adalah Kodim. Jadi targetnya 1.500 diselenggarakan di stadion. Jadi kalau tadi saya katakan itu mungkin diri, menurut saya akan tetap dilanjutkan dengan pengaturan flow yang baik. Karena sebenarnya stadion sudah didesain untuk mengakomodir orang banyak. Ya. Jadi saya ingin tegaskan dulu. Nah, balik lagi tapi kepada animo dari lansia, itulah sebabnya kami menggandeng Yayasan Gerontologi. Itu adalah yayasan yang memang menjadi stakeholder penting di Komda Lansia untuk menggunakan jejaringnya dia sampai ke kabupaten, sampai ke kecamatan untuk mendorong lansia ini supaya mau. Karena kalau yang ngomong yang muda-muda ngomong kepada lansia, ayo vaksin, saya nggak apa-apa, ya mereka nggak percaya. Tapi kalau sama-sama lansia saling mengingatkan beda. Pak Wagub, soal distribusi kewenangan yang Anda sudah highlight tadi, ini menjadi persoalan penting karena juga Polri juga ditargetkan untuk ikut melakukan upaya vaksinasi begitu, Pak. Sejauh evaluasi yang Anda lakukan sebagai pemegang otoritas publik di Jawa Timur bersama dengan Bu Gubernur begitu ya, apakah sudah efektif, Pak, sebagaimana mestinya? Soal kerumunan terjadi, kemudian apakah metode penyuntikan dan lain sebagainya itu sudah berjalan sebagaimana mestinya?
Ya, kita percaya bahwa kehadiran dari aparat TNI Polri gitu ya. Contohnya memang di Blitar animonya mungkin lebih tinggi lagi dibandingkan waktu itu di Tuban mungkin, atau memang ada konfigurasi yang berbeda. Lokasinya tidak di markas Kodim tapi menyelenggarakan Kodim gitu kan. Oke. Karena memang mungkin markas Kodimnya di sana tidak dianggap suitable untuk mengakomodir 1.500 orang. Nah, menurut saya ini jangan kemudian lantas kita tiadakan gitu, tetapi memang perlu ada tambahan antisipatif gitu. Artinya dalam sehari bisa lebih gitu. 1.500 kalau datangnya bersamaan juga sulit gitu. Nah, oleh karena itu mungkin warga perlu terus diinformasikan melalui berbagai jejaring sampai ke camat, lurah gitu ya, mengenai vaksinasi ini memang ada juga risiko kerumunan dan batasan kapasitas di lokasinya. Iya. Saya kembali ke Pak Sulfikar. Pak Sulfikar, kalau distribusi kewenangan tadi diberikan kepada otoritas Polri dan juga Kodim disebutkan tadi dalam hal ini TNI pastinya, apakah Anda melihat sudah berjalan sebagaimana mestinya? Ya, saya pikir pemerintah bisa menggunakan sumber daya dari semua institusi yang ada di bawah pemerintahan, dan Polri dan TNI adalah salah dua dari institusi yang memiliki kemampuan untuk melakukan distribusi sumber daya itu gitu. Jadi saya pikir sudah sangat tepat jika pemerintah menggunakan jaringan kelembagaan dari kepolisian dan TNI agar vaksinasi ini bisa berjalan dengan lebih efisien. Pak Sulfikar, yang agak sedikit paradoks, sedikit masalahnya kalau kita baca lebih luas lagi, karena dua alat negara yang dimaksud TNI Polri juga bertugas penuh untuk mengatur mobilitas warga dalam PPKM darurat begitu, untuk memastikan warga di rumah-rumah. Di sisi lain mereka juga harus memastikan vaksinasi berjalan, masyarakat harus dimobilisasi juga ke tempat-tempat yang harus disuntik begitu. Bagaimana Anda melihat TNI Polri melakukan keduanya? Ya, ini memang tugas yang cukup berat ya bagi TNI dan Polri untuk melakukan itu. Tetapi mereka sebenarnya memiliki sumber daya, tinggal bagaimana supaya sumber daya ini itu dialokasikan secara efisien sehingga tidak terjadi permasalahan kekurangan orang atau kekurangan logistik sehingga akhirnya dua-duanya tidak berjalan dengan baik. Jadi di sini peran dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, untuk menjadi kolaborator yang baik bagi TNI dan Polri dalam melakukan tugas mereka. Oke. Terima kasih Pak Sulfikar Amir dan juga Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, sudah berbincang bersama kami. Kita berharap bahwa proses vaksinasi berjalan lancar sebagaimana mestinya.